Ya, topan superagasa menghantam Asia dengan kekuatan dahsyat. Badai yang disebut sebagai salah satu siklon tropis terkuat tahun ini melanda sejumlah wilayah pesisir dan menyebabkan kerusakan parah bak tsunami. Hong Kong menjadi salah satu kawasan pertama yang lumpuh diterjang ragasa. Detik-detik badai tiba terekam seperti tsunami. Gelombang besar menyapu daratan disertai hujan deras dan angin kencang. Jumlah kawasan pesisir langsung terkena air laut, jalan-jalan terendam hingga membuat aktivitas warga terhenti. Transportasi publik ikut lumpuh, penerbangan terpaksa dihentikan dan layanan umum tidak bisa berjalan normal. Situasi di kota benar-benar kacau akibat hantaman badai. Potret dari lokasi menunjukkan atap bangunan rusak, puing-puing pergerakan berserakan dan rumah-rumah tergenang. Hong Kong menjadi salah satu wilayah yang hancur lebih dulu sebelum badai bergerak meluas ke kawasan Asia lainnya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, serangan drone yang dilancarkan dari Yaman kembali mengguncang Israel. Militer Israel melaporkan sebuah pesawat nirawak berhasil menghantam kota Eilat di pesisir Laut Merah pada Rabu waktu setempat. Peristiwa ini menyebabkan sedikitnya 22 orang terluka, termasuk 2 diantaranya dalam kondisi serius. Militer Israel dalam pernyataannya menyebut sistem pertahanan udara gagal mencegat drone tersebut. Kelompok Hutsi Yaman segera mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Menurut laporan Al Jazeera, serangan ke Eilat bukanlah yang pertama. Pekan lalu sebuah drone Hutsi juga berhasil mencapai wilayah ini. Saat itu Israel langsung menyelidiki mengapa sistem pencegat tidak berfungsi. Layanan medis darurat Magen David Adom mengkonfirmasi dua korban luka dengan 2 orang mengalami cedera serius akibat serpihan logam. Sejumlah lainnya menderita luka sedang hingga ringan. Polisi Israel menyerahkan tim penjinak bom untuk meneliti peruntuhan drone dan memperingatkan publik agar tidak mendekati lokasi karena dikhawatirkan masih ada bahan peledak yang tersisa. Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri multilateral meeting on the Middle East yang digelar di ruang konsultasi Dewan PBB New York Selasa waktu setempat. Pertemuan yang berlangsung secara terbatas ini diselenggarakan atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan hanya dihadiri oleh sejumlah negara yang dinilai dapat berkontribusi langsung dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Dalam pengantarnya, Presiden Trump menegaskan pentingnya forum tersebut sebagai langkah konkret untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di kawasan, termasuk memastikan pembebasan sandera. Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Presiden Prabowo yang baru sehari sebelumnya berpidato di sidang Majelis Umum PBB. Pertemuan itu dipandang sebagai langkah diplomatik signifikan di mana para pemimpin berharap dapat mencapai kesepakatan nyata bagi penghentian konflik, pembebasan sandera, serta pemulihan kehidupan damai di Gaza dan kawasan Timur Tengah secara lebih luas. Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjawab dengan tegas ketika ditanya apakah negara-negara NATO harus menembak jatuh pesawat Rusia yang melanggar wilayah udara mereka. Hal ini terjadi setelah pesawat Rusia dilaporkan memasuki wilayah negara-negara NATO. Trump ditanyai pertanyaan tersebut dalam konferensi pers bersama pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa. Ia mengatakan bahwa ia setuju untuk menembak jatuh pesawat Rusia. Estonia, anggota blok militer pimpinan Amerika Serikat di kawasan Baltik, pekan lalu mengklaim bahwa 3 jet MiG-31 Rusia melanggar wilayah udaranya. Moskow membantah klaim tersebut dengan mengatakan bahwa pesawat-pesawat itu tidak menyimpang dari jalur penerbangan rutin mereka dan berargumen bahwa NATO tidak memiliki bukti. Tallinn menyerukan konsultasi mendesak dengan anggota blok berdasarkan pasal 4 NATO yang memungkinkan anggota untuk melakukan perundingan jika mereka yakin keamanan atau integritas teritorial mereka terancam. Para anggota blok tersebut bertemu di Brussels pada hari Selasa.